Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita setiap pagi, yaitu mengikuti pembelajaran online selama pandemi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku kelas 11 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah senantiasa Pak Eko banggakan. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang berbagi pengetahuan secara eksplanasi. Ya, sedikit kita ulas apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang pertama terkait eksplanasi. Ada beberapa kosakata yang terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan dulu, mulai dari apa itu eksplanasi sampai kosakata pengetahuan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mencari atau mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Ini pun juga sudah kita bicarakan. Mencari identitas atau bukti diri terkait dengan teks eksplanasi, mulai dari pengertian eksplanasi sampai pada penggunaan kata-kata, terutama kata kerja di dalam teks eksplanasi. Ini pun sudah kita bicarakan. Ini ya, disimak kembali. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, menceritakan kembali ataupun memberi tanggapan terhadap teks eksplanasi yang ada. Ini pun juga sudah kita bicarakan. Bisa kalian baca kembali, itu seperti itu terkait dengan materi yang sudah kita bicarakan, yaitu mengonstruksi teks eksplanasi sampai pada hal yang harus diperhatikan ketika memberikan komentar, karena komentar salah satu dari kegiatan mengonstruksi teks eksplanasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tujuan pembelajaran yang ada di dalam buku kalian, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Jadi kita fokusnya pada struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Kita lanjutkan. Teks eksplanasi umumnya berisi paparan atau penjelasan tentang rangkaian fenomena ataupun kejadian. Ini sesuai dengan kosakata yang sudah kita bicarakan. Yang namanya eksplanasi itu adalah penjelasan. Jadi teks eksplanasi tadi sudah pengertiannya sudah kita bicarakan pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan. Isi dari eksplanasi itu berupa paparan atau penjelasan, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial maupun budaya. Yang paparan tersebut biasanya bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Mengapa? Untuk menjawab pertanyaan ini, karena mengapa, bagaimana ini termasuk kata tanya yang membutuhkan jawaban secara detail. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan, bahwasanya pada bagian yang pertama, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan atau memaparkan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu secara
tuntas. Nah, secara tuntas ini tentunya kata tanya yang digunakan itu identik dengan kata tanya mengapa dan atau bagaimana, bukan pertanyaan apa, siapa. Kalau cuma apa, siapa, di mana, kapan, itu nanti tidak akan bisa menjelaskan peristiwa secara tuntas. Apa yang terjadi? Hujan. Apa yang terjadi? Banjir. Di mana? Di kampung sebelah. Nah, cuma seperti itu. Jadi tidak bisa menjelaskan secara tuntas. Kemudian teks eksplanasi yang isi jawabannya dari pertanyaan mengapa, artinya isi eksplanasi itu bisa menjawab pertanyaan mengapa, maka di dalamnya itu nanti uraiannya itu bersifat sebab akibat. Atau apa tadi? Sebab akibat, atau di sini tertulis kausalitas. Ini. Ya, kalau isi eksplanasi itu digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa, maka uraiannya bersifat kausalitas atau sebab akibat. Mengapa itu banjir itu bisa terjadi? Karena ini. Ya, seperti itu. Sedang teks eksplanasi yang isinya itu dari jawaban pertanyaan bagaimana, maka uraiannya bersifat kronologis, mengikuti urutan waktu. Bagaimana peristiwa kebakaran itu bisa terjadi? Diawali dengan ini, kemudian 5 menit kemudian ini, 10 menit kemudian ini, sampai akhirnya seperti ini. Nah, itu kan teks eksplanasi yang isinya itu apa? Untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Itu ya, jadi paparan eksplanasi itu bisa menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa itu kalau sifat uraiannya itu apa akibat, sedangkan yang bagaimana itu sifat uraiannya apa? Kronologis. Kalian harus memperhatikan dua hal ini. Baik. Struktur baku dari teks eksplanasi. Nah, ini jangan sampai setelah kita membicarakan dua teks, kalian nanti terkecoh dengan apa yang sudah kita bicarakan di bab pertama, prosedur. Ada struktur dari prosedur, ada juga struktur ini dari eksplanasi. Yang pertama, struktur baku dari teks eksplanasi adalah identifikasi fenomena. Nah, identifikasi fenomena. Kalau prosedur kemarin apa yang pertama? Pernyataan umum atau apa, silahkan nanti dipelajari kembali. Ini identifikasi fenomena. Apa itu? Bagian yang mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan. Itu adalah identifikasi fenomena. Bagian yang mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan. Secara otomatis karena mengungkapkan yang akan diterangkan, maka bagian identifikasi fenomena ini selalu menempati pada bagian awal sebuah teks. Pokoknya kalau Pak Eko menyebutkan menerangkan tentang struktur itu berarti mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini selalu berurutan. Berarti nomor 1 itu nanti letaknya di awal, kemudian nomor 2 di tengah, nomor 3 itu di akhir. Kalau ada 4 ya berarti berurutan. Awal, tengah, akhir, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Identifikasi fenomena. Itu bagian yang mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua ada penggambaran rangkaian kejadian. Penggambaran rangkaian kejadian yaitu bagian yang memerinci proses berlangsungnya suatu kejadian berkaitan dengan fenomena yang diterangkan. Nah, uraian isi mengapa bagaimana ini masuk nanti ke dalam penggambaran rangkaian kejadian. Ini yang paling pokok ini. Struktur yang paling penting yang harus ada di dalam, bukan yang harus ada ya, intinya yang bagian utama di dalam sebuah eksplanasi ini, penggambaran rangkaian kejadian. Kalau cuma ada identifikasi fenomena, tidak ada ini, orang mau memahami tentang apa, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga ada ulasan, yaitu berupa komentar, penilaian, ataupun bahkan simpulan tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi untuk struktur dari teks eksplanasi tadi ada 3,
identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan yang ketiga ada ulasan. Kita lanjutkan. Ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kata bermakna lugas atau denotatif. Ini paham ya, yang pertama ya. Makna lugas denotatif, kalau tidak salah ketika kita membicarakan tentang prosedur sedikit kita singgung masalah itu. Kata lugas, denotatif, atau makna asal. Kalau Pak Eko menyebut kata panas, itu berarti suhu. Ya, ibaratnya suhu badan anak itu mencapai 39 derajat, berarti anak itu panas. Itu berarti lugas atau denotatif. Bukan seperti ini. Ketika dia berbicara, suasana langsung menjadi panas. Panas yang kedua itu berarti itu bermakna kias atau konotatif. Itu ya. Menggunakan kata bermakna lugas atau denotatif. Kemudian yang kedua, kalimatnya berupa pernyataan atau afirmatif. Kalimatnya berupa pernyataan atau afirmatif. Bukan kalimat perintah, bukan kalimat tanya, tetapi kebanyakan di dalam di dalam teks eksplanasi itu menggunakan kalimat yang berupa pernyataan atau afirmatif. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Hal ini dikarenakan tadi uraian isi itu biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa dengan menggunakan hubungan kausalitas dan bagaimana dengan menggunakan hubungan waktu, urutan waktu atau konjungsi kronologis. Ini yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Kemudian yang keempat, menggunakan kata menggunakan kata ganti benda karena menerangkan fenomena ini, itu, dan lain sebagainya. Banyak menggunakan kata kerja pasif, sudah kita bicarakan. Banyak dijumpai kata teknis. Kata teknis itu nama lainnya adalah istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Itu anak-anak terkait dengan tujuan yang ketiga, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Kemudian tujuan yang pembelajaran yang terakhir, insya Allah untuk eksplanasi kita cukup 2 pertemuan saja. Menulis teks eksplanasi. Menulis teks eksplanasi berarti menuangkan pengetahuan tentang suatu proses atau rangkaian peristiwa, tentunya ke dalam tulisan. Ya. Menuangkan pengetahuan tentang suatu proses atau rangkaian peristiwa, apa yang ada di dalam pengetahuan yang ada pada diri kita tentang sesuatu, kita tuangkan di dalam sebuah tulisan, bukan dituangkan melalui lisan. Karena sifatnya berupa proses, maka tema yang dipilih harus tema-tema yang mengungkapkan suatu tahapan, rangkaian kegiatan atau peristiwa, perkembangan, pertumbuhan, penyebaran, perubahan, dan lain-lain. Gitu ya. Itu. Nah, sifatnya proses, maka kalian harus memilih tema-tema atau topik-topik yang sekiranya itu bisa kalian ceritakan proses kejadiannya. Kemudian, langkah-langkah menurut eksplanasi. Yang pertama, tentukan fenomena alam yang mengandung proses. Hujan misalkan mengandung proses. Gunung meletus misalnya, kan itu ada prosesnya. Tsunami ada prosesnya. Bisa itu kalian kembangkan melalui teks eksplanasi. Kemudian buatlah kerangka karangan. Mengapa harus membuat kerangka karangan? Kemarin sudah Pak Eko sampaikan, salah satu fungsinya adalah memudahkan di dalam mengumpulkan bahan atau referensi agar tidak mengulang lagi pembahasan. Itu salah satu fungsi dari kerangka karangan, agar nanti teks eksplanasi yang sudah jadi itu menjadi rapi. Itu salah satu
fungsi dari kerangka karangan. Buatlah kerangka karangan, mengumpulkan bahan atau referensi, salah satu fungsi dari ini. Kemudian setelah mengumpulkan bahan, peninjauan kembali bahan-bahan tulisan, mengecek kembali apa yang ada di dalam bahan-bahan ini sekiranya belum lengkap dilengkapi, ya, bisa melalui membaca buku literatur yang sesuai, ataupun bisa melalui pengamatan secara langsung. Cara untuk mengumpulkan bahan. Ditinjau kembali. Baru yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks eksplanasi yang benar berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan itu tadi. Kemudian, teks eksplanasi yang telah dikembangkan tidak berarti teks tersebut sudah sempurna. Maka perlu adanya penyuntingan supaya teks eksplanasi tersebut minim dari kesalahan. Setiap kali kita membicarakan teks, pasti diakhiri dengan tahap yang terakhir, yaitu penyuntingan. Dalam kegiatan ini, kita perlu menelaah kembali ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam eksplanasi. Itu anak-anak yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Berarti hari ini kita membicarakan tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian yang kedua terkait dengan menulis teks eksplanasi. Sekian yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.